Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin sama Mbak Vida. Berdoa selesai. Apa hari ini ada yang tidak hadir? Ibu isi cek. Tentang tanda-tanda balik. Apa sih tanda-tanda balik itu? Perhatikan gambar selanjutnya ya. Menurut kalian, apakah anak-anak yang ada di dalam foto sudah wajib sholat dan berpuasa? Iya, tentu jawabannya tidak ya. Karena aturan-aturan dalam agama Islam sudah diatur sedemikian rupa. Lalu, siapa saja sih yang wajib menjalankan ibadah tersebut? Nah, selanjutnya kita bahas ya. Orang yang wajib menjalankan kewajiban agama disebut sebagai mukallaf. Apa saja sih syarat mukallaf? Syarat mukallaf ada 3 yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai mukallaf, yaitu yang pertama, balik, yang kedua, berakal sehat, yang ketiga, telah sampai dakwah Islam padanya. Nah, selanjutnya, seorang anak kecil dan orang gila belum memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban agama. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia ihtilam atau mimpi basah, dan dari orang gila sampai ia berakal. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, apa sih tanda-tanda balik itu? Secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Tanda-tanda yang pertama yaitu haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Yang kedua, ihtilam atau mimpi basah untuk anak laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Dan yang ketiga, mencapai usia 15 tahun atau dalam hijriah bila usia tersebut belum mengalami haid atau ihtilam. Jadi meskipun kita di umur 16 tahun tetapi belum haid atau ihtilam, itu juga bisa disebut sudah balik. Berarti kalau dari perempuan meskipun sudah umur 16 tahun tapi belum haid, itu sudah bisa dikatakan sudah balik ya. Jadi wajib melaksanakan ibadah sholat dan berpuasa. Selanjutnya, pengertian haid. Pengertian haid itu secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah ialah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan disebabkan penyakit atau melahirkan. Waktu minimal haid ialah sehari semalam dan umumnya terjadi selama 5-7 hari
Dan maksimal lama waktu haid ialah 15 hari 15 malam. Usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia menepis sekitar umur 50 tahun. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Yang pertama yaitu sholat. Sudah pasti kita dilarang untuk sholat ketika kita sedang haid. Yang kedua yaitu puasa. Nah, puasa meskipun dilarang haid, tetapi kita diwajibkan untuk mengqadha puasa yang kita tinggalkan sebagai perempuan yang haid. Yang ketiga yaitu tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah ketika kita melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang kelima yaitu i'tikaf berada di dalam masjid. Yang selanjutnya yaitu mimpi basah. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Mimpi basah merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Nah, hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub atau mengalami mimpi basah kurang lebih sama seperti orang yang sedang haid, yaitu yang pertama sholat, yang kedua sholat dan mengelilingi Ka'bah ketika kita haji ataupun umroh, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang keempat yaitu i'tikaf. Nah, dari sini yang ada yang bisa ditanyakan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri, dan sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengulangi pelajaran hari ini ketika kalian sudah di rumah. Jangan lupa belajar, banyak membaca, banyak mengulangi hafalan yang harus dihafalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.